Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu aja saham yang kemarin Jumat saya rekomendasikan di grup ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman lihat, saya hanya rekomendasi satu saham aja, SLIS. Dan di hari Jumat kemarin, SLIS berhasil naik tinggi ya, naik atraktif. Bahkan kemarin sempat hampir arah kalau nggak salah ya, naik 18% ke 300. Dan memang pergerakannya sangat roller coaster dan endingnya closing ditutup minus 4,72%. Ya, tapi di grup kemarin sudah saya batasi ya, saya batasi teman-teman untuk segera take profit dengan target sekian-sekian, nah sudah saya info. Dan ini ada pertanyaan dari teman-teman, salah satu teman kita, Mas, gimana sih caranya analisa saham SLIS kok bisa nebak di hari itu dia naik tinggi? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, perlu teman-teman tahu, SLIS ini kalau kita lihat beberapa hari terakhir itu volumenya lumayan tinggi ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat SLIS ini tahun lalu ini ya, tahun lalu beggar ya kalau saya bilang tahun lalu beggar. Jadi dia saham IPO, dia beggar, kemudian pada saat COVID kemarin dia juga beggar ya di sini 2021 ya. Jadi naiknya kencang sekali sempat tertinggi di 14.000 ya tahun 2021 bulan 8. Kemudian turun tajam ya di sini, turun tajam sekali dan udah sideways lama ya. Kalau saya bilang sih ini dari penurunan Agustus di sini kemarin Agustus lagi udah 1 tahun ya. Dan sideways-nya udah berkisar 9 bulan ya sideways. Dan sideways di bawah itu menurut saya justru aman gitu. Karena kita udah tahu bottomnya. Bottomnya kan 136 nih di bulan Agustus. Dan ini kalau kita lihat di sini sahamnya udah mulai bergerak keluar dari fase sideways ya. Dan ini sebenarnya lebih cocok untuk kita pakai indikator Bollinger Band ya di sini ya. Kita pakai indikator Bollinger Band. Nah, indikator Bollinger Band ini indikator yang digunain untuk melihat perubahan arah atau pembalikan arah saham sideways ke uptrend ya atau saham sideways ke downtrend kayak gitu. Ya, oke ya. Jadi kemarin di tanggal ini apa namanya? Tanggal 5 bulan 9 kalau nggak salah ya. Nah, ini tanggal 5 bulan 9, SLIS berhasil naik 33,76% ke 206 ya. Ini breakout dari Bollinger Band. Nah, ini bergerak terus mulai aktif ya volumenya. Ini sideways panjang, MACD-nya masih fase akumulasi. Ini sideways panjang, kemudian ini volumenya mulai tinggi nih di sini nih. Jadi mulai tanggal 5 September kemarin mulai ada bandar yang masuk, mulai ada partisipasi di sini ya. Dan kemudian saya baru yakin Swiss ini akan nge-track lagi ketika kemarin di tanggal 15 bulan 9 itu Swiss naik 24% atau hampir arah ke 254. Dan kalau teman-teman lihat volumenya tinggi ya, volumenya naik 246% ya. Volumenya naik tinggi dan ini pertanda bahwasanya eh, syarat untuk kita Syarat untuk kita screening saham minimal kenaikan volume 100% dan ini sudah masuk radar saya, jadi kenaikan minimal 100%. Kemudian dia sudah bergerak eh, kena garis Bollinger Band atas. Jadi saham itu kalau dia kena garis Bollinger Band atas itu semakin kencang naiknya. Semakin di atas garis itu semakin kencang ya. Jadi kalau Bollinger Band-nya semakin melebar itu semakin kencang kenaikannya. Dan itu yang membuat keputusan saya untuk merekomendasikan Swiss pada teman-teman. Dan
buat teman-teman yang belum tahu, Swiss ini adalah PT Gaya Abadi Sempurna, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komponen elektronik dan komponen sepeda ya. Jadi Swiss ini berdiri di tahun 96. Kemudian kemarin di sepanjang semester 1 2022, Swiss berhasil meraih kenaikan pendapatan 227,3 miliar atau kenaikannya setara 3,3% dari tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan pendapatan dari Swiss ini ya. Terus kemarin ada berita ya, ada berita Jokowi melakukan teken atau melakukan perancangan undang-undang untuk mungkin ASN dan pemerintahan untuk menggunakan kendaraan listrik. Dan ini jadi sinyal positif untuk Swiss dan beberapa emiten yang di bidang kendaraan listrik seperti itu ya. Karena kemarin juga kita tahu pemerintah mengatakan bahwasanya BBM ini jebol, BBM ini bikin defisit APBN dan lain sebagainya. Akhirnya dinaikkan BBM ya. Jadi Pertalite dari 7.650 ke 10.000 ya, kenaikannya hampir 30%. Kemudian Pertamax juga naik. Jadi semua BBM ini semuanya naik rata-rata ini juga otomatis berimbas ke sektor transportasi. Kemudian kayak kemarin kurir, e-commerce seperti Shopee, kurirnya banyak yang demo, minta kenaikan tarif dan lain sebagainya. Jadi kenaikan BBM ini polemik. Polemik ini gimana, Mas? Di lain sisi eh, membebani anggaran APBN pemerintah, tapi di lain sisi membikin rakyat atau istilahnya masyarakat Indonesia menjadi ini ya, daya beli mereka menurun seperti itu. Karena cost yang mereka keluarkan untuk BBM ini lebih tinggi seperti itu. Ya, dan ekonom prediksi bahwasannya di akhir tahun inflasi Indonesia akan terkerek naik sekitar 6% dampak dari kenaikan BBM. Nah, atas dasar itulah Jokowi menetapkan peraturan mengusahakan semua jajaran pemerintahannya itu menggunakan kendaraan listrik. Dan sebetulnya ini sudah bukan asing lagi sih kalau kita lihat di negara-negara seperti Norwegia, kemudian Eropa itu ada yang salah satu negara yang 80% masyarakatnya semuanya menggunakan kendaraan listrik. Dan memang dengan kenaikan BBM ini sudah sewajarnya sih Indonesia sudah mulai menata untuk seperti negara lain belajar mengadopsi kendaraan listrik. Dan Swiss ini adalah salah satu emiten yang memproduksi kendaraan listrik walaupun dalam arti masih kendaraan kecil ya, belum belum banyak seperti roda 4 itu belum banyak. Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin Tesla yang masuk ya dan itu pun juga bukan dari Indonesia sendiri produksinya dari US. Kemudian beberapa kendaraan listrik mobil itu rata-rata masih impor ya Indonesia ya, masih impor dari luar negeri dan itu costnya masuk Indonesia agak mahal. Jadi diharapkan emiten-emiten atau perusahaan yang ada di Indonesia ini yang berbasis kendaraan listrik bisa memproduksi massal seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Ya, itu sekilas mengenai kendaraan listrik. Dan kalau mengenai peraturan pemerintah, setelah saya browsing-browsing, ada 5 merek motor listrik besutan emiten di BEI, Volta hingga Alfa. Nah, di sini ada beberapa saham yang diuntungkan ya. Walaupun sebetulnya belum kelihatan seperti Indika Energi itu melalui anak usahanya juga melakukan bisnis di bidang kendaraan listrik. Kemudian yang mungkin viral itu seperti produknya Gesit dari Wika ya, Wijaya Karya. Nah, ini melalui anak usahanya Wika mengakuisisi 10,66% saham motor listrik Gesit ya, PT Gesit Teknologi. Ini motor listriknya mirip kayak Vario ya, mirip kayak Vario dan eh, ini karena Wika ini BUMN, kemungkinan mungkin akan difokuskan ke situ juga gitu ya. Dan sedangkan ini untuk Gesit kan belum listing di BEI ya, jadi kemungkinan Wika yang dapat sisi positif dari kebijakan Jokowi tersebut.
Ya, selain Swiss ada Wika, Indi itu yang dapat pengaruh kebijakan positif. Oke, kembali lagi di chart ya. Jadi seperti itu secara chart pakai Bollinger Bollinger ini cocoknya sekali lagi indikator untuk sideways panjang ketika dia nge-breakout mau ke uptrend ya atau nge-breakout mau ke downtrend gitu. Itu sangat cocok untuk radar-radar saham seperti ini. Oke, berikutnya alasan berikutnya saya melihat dari sisi Broksum ya, teman-teman ya. Jadi saya melihat dari sisi Broksum, selis ini, bentar ya. Selis ini kalau kita lihat di Broksum pada tanggal 15 itu ada akumulasi dari MG ya. Jadi di sini ada MG, AKGR dan ini broker bandar semua. MG ini akumulasi 227.000 lot, AK 164.000 lot, GR akumulasi 112.000 lot. Dan ini sudah saya share di grup kemarin secara detail ya. Kemudian ada CC YP yang jualan. Ini retail. Ini pada tanggal 15 waktu dia bikin spike volume. Nah, kemudian di tanggal 16, tanggal 16 ini kan volumenya lebih tinggi lagi, lebih kencang lagi. Nah, ini sebaliknya MG AKGR jualan. Jadi MG AKGR kompak jualan. Dia akumulasi di tanggal 15, jualan di tanggal 16. Kenapa? Makanya menjelang closing selis dibanting, ya kan? Tapi kan saya bilang kan saham ini saham scalping dan sudah saya infokan targetnya kemarin di grup saya info selis trading buy breakout 246, resisten 280, resisten 2 di 380 ya. Jadi itu sudah saya share di grup. Terus kemudian ada rangkuman dari riset juga yang biasanya saya share di grup ada small cap stock info. Itu mungkin kalau teman-teman baca sampai detail, kadang tiap hari di situ ada saham jackpot yang naiknya bisa sampai ARA ya, kayak gitu. Itu sih. Jadi sekali lagi teman-teman, selain kita fokus ke spike volume, saham-saham yang volume tinggi kita fokus ke Broksum ya untuk analisis saham. Nah, itu ya. Jadi yang mungkin dari request pertanyaan kenapa kok bisa nembak selis naiknya tinggi sekali di hari itu karena volumenya aktif, artinya ramai ditransaksikan di hari itu. Dan pertanyaan selanjutnya, ketika kemarin dibanting menjelang closing ke 242, apakah Swiss bisa bangkit lagi, Mas? Bisa ya. Kenapa saya bilang bisa? Karena volumenya masih kencang nih ya. Kalau teman-teman lihat dari volume sebelumnya, ini kosong. Nah, ini sejak tanggal 5 bulan 9 ini volumenya mulai rame nih. Nah, ini terakhir kemarin volumenya 264% ya. Total 10,10 juta lot ya volumenya. Ini kemarin saya tiktokan di Swiss sampai 4 kali kalau nggak 5 kali ya. Jadi tiktokan bahkan sempat dibawa ARB, hajar, terus jual di 256, ngambil lagi, 260, jual di 278, ngambil lagi, jual di 290, jual lagi di 300, bolak-balik saya seperti itu. Dan kemarin juga ada juga klien yang saya pandu untuk jual beli di Swiss. Dan teman-teman pastinya di grup juga rata-rata cuan ya. Intinya kalau di saham itu saham yang volatil seperti Swiss ya teman-teman cuan bungkus ya. Jadi jangan sebelum closing sampai arah teman-teman saran saya harus jual. Ketika closing dia udah mendekati arah, misal teman-teman mau spekulasi untuk ngambil besok, ya boleh buat BSCP. Tapi selama mendekati jam 14.50 ternyata harganya belum mendekati arah atau bahkan dibanting ya teman-teman jangan nyuri stop untuk masuk seperti itu ya. Jangan hajar di atas. Kan sudah saya info tadi di grup targetnya berapa, entry-nya berapa. Kayak gitu ya. Jadi Swiss masih ada potensi ya ini, volumenya masih tinggi. Jadi ini istilahnya eh buang retail aja karena memang mereka keluar nih si ini yang nyangkut YP sama CC nih, sama KC. Udah kompak retail semua ya. Ini yang nyangkut
yang jualan GR, AK, MG. Persis mereka juga tanggal 15 akumulasi. Itulah alasan kenapa saya lebih cenderung bandarmologi lebih efektif 1 sampai 2 hari aja untuk broksum ya. Jadi nggak ditarik sampai panjang. Karena takutnya mereka tiktokan nih, bandarnya kayak gitu. Oke ya, mungkin itu dulu ya analisa saya mengenai Swiss, prospeknya seperti apa ke depan. Tadi sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, saya siap bantu. Silahkan japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, mentoring, private training, dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.